Konsepnya The Fed adalah bisa meminjamkan uang ke bank manapun yang membutuhkan. Itu konsepnya. Supaya tidak terjadi lagi krisis panic bank yang membuat orang jadi makin panik gitu. Ya tentunya dengan izin dan kehendak dari Tuan Besar Rothschild, akhirnya lahirlah The Fed yang disahkan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tahun 1913. Lahirlah The Fed, sebuah bank swasta yang dimiliki oleh private, ada pemegang sahamnya, ada profitnya, meskipun pemegang sahamnya ini tidak bisa mengontrol kebijakan perusahaan. Itulah kurang lebih peraturannya yang orang-orang tahu. As mortgages dried up, stock markets tumbled, and businesses went to the wall. So why did one bankruptcy have such catastrophic consequences for the world? I don't think any of us easily anticipate all of the sort of financial panic that we saw after the fall of Lehman Brothers. But this has been an extraordinarily... Kalau ada yang bilang, kenapa semuanya harus dikaitkan dengan Rothschild? Apakah ini cocok logi? Ya pakai logika aja gitu. Pada zamannya, Rothschild merupakan dinasti banking terbesar di dunia pada zamannya. Apa yang membuat Rothschild gak kepikiran buat dapetin saham di private bank, bank swasta yang akan mengendalikan keuangan Amerika? Dia merupakan orang terkaya di dunia. Dia merupakan orang yang punya bank terbesar di dunia pada zamannya gitu. Dengan diberikannya hak untuk menciptakan uang, ya mereka mencetak uang dengan masif, dan setiap uang yang dicetak itu bukan tanpa akibat. Setiap uang yang dicetak itu akan dibayar oleh semua orang yang menggunakan US dollar dengan tax, dengan pajak sampai selamanya. Karena kalau kita lihat jam hutang dunia itu merupakan jumlah uang yang tidak mungkin dibayar karena terlalu besar. Dan tiap detiknya pun bertambah dengan jumlah yang besar. Tidak mungkin hutang-hutang di dunia terbayar kecuali ada the Great Reset. Kecuali memang yang pemberi hutang itu mengampuni semua hutang yang ada di dunia. 97% uang yang ada dalam peredaran itu merupakan hutang. Jadi nggak ada uangnya, cuma hutang aja. 3% merupakan jumlah uang yang ada fisiknya. Semakin banyak orang berhutang, semakin banyak jumlah peredaran uang di dunia. Karena prinsipnya hutang adalah uang. Di saat saya mau berhutang ke bank untuk beli rumah, maka bank akan menciptakan uang yang baru. Di saat si B mau ngutang untuk beli kapal pesiar, bank akan menciptakan uang yang baru lagi. Artinya semakin banyak orang berhutang, semakin banyak jumlah uang di dunia. Karena hutang sama dengan uang, padahal seharusnya kan hutang itu didapatkan dari uang yang bank punya, tapi enggak. Saat orang di Texas misalnya berhutang, bank nggak pakai uangnya bank order minta uang ke The Fed. Ya akhirnya The Fed ciptakan uang, yang artinya setiap ada orang ngutang, uang bertambah. Aneh kan? Semakin banyak uang diciptakan, semakin banyak bunga juga yang harus dibayarkan. Dan pembayaran bunga ini banyaknya pasti akan dibayarkan oleh orang-orang yang bukan the top 1% di dunia. Yang ngutang ini kebanyakannya, kalau dijumlahin, pasti banyaknya orang-orang yang bukan top 1%. Meskipun yang kaya juga ngutang ya. Tapi ini kita ngomongin top 1%. Yang bayar bunga pasti bukan orang-orang yang top 1%. Justru yang menerima bunga adalah orang yang top 1%. Anehnya, bank itu minjemin duit ke orang, dia dapat untung lewat bunga, padahal uangnya itu uang The Fed yang baru diciptakan, itu bukan uang yang dia simpen. Dia dapat untung, tapi dia nggak pakai modal, dan untungnya nggak sedikit gitu. Pembayaran bunga dari orang-orang yang berhutang ini merupakan juga sebagai transfer kekayaan dari si miskin ke si kaya. Karena si pemberi hutang ini kan pasti orang-orang yang punya bank ini orang-orang kaya toh. Pembayaran hutang, semakin banyak hutang, semakin banyak bunga, adalah proses transfer kekayaan dari si miskin ke si kaya yang membuat gap inequality antara si kaya dan si miskin semakin besar. Inilah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini membuat semakin besar jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin karena pembuatan hutang tadi, karena pembayaran bunga tadi. Karena saat ada orang yang berhutang, ada bunga yang harus dibayarkan. Saat ada negara yang berhutang, ada pajak yang harus dibayarkan oleh warga negaranya. Ekonomi liberal ini terasa hebat, terasa membawa banyak perubahan kepada dunia
karena saingannya adalah ideologi yang lebih cacat, ideologi sosialis yang terbukti buruk, yang juga dibentuk oleh orang yang sama sebenarnya. Memang sosialis ini memang diciptakan sebagai decoy produk untuk membuat ekonomi liberal kapitalis terlihat tidak ada tandingannya. Memang statistik GDP naik, semua naik, tapi apakah itu mereflek kepada kesejahteraan rakyat di bawah? Belum tentu statistik yang naik itu pertanda kesejahteraan. Malah mungkin naiknya statistik itu merupakan pertanda makin melebarnya jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Itulah ekonomi liberal. Nah, siapa yang paling untung dengan sistem hutang ini? Siapa yang paling jackpot? Siapa yang paling untung? Ada yang untung banyak. Yang paling untung adalah orang yang mempunyai akses untuk dapat hutang pertama kali. Seandainya gue merupakan orang yang dapat akses hutang bank pertama kali di awal-awal, gue sangat beruntung. Kenapa? Karena gue dapetin uang gratis untuk bisa beli barang di harga sebelum inflasi. Ya kan? Coba pelan-pelan dipikir. Kalau gue dapat uang di pertama-pertama nih, sebelum semua orang dapat hutang, gue dapat duluan. Gue kan dapat free money nih. Gue bisa beli barang apapun dengan harga normal sebelum inflasi. Gue dapat hutang di tahun 70-an 1 miliar. Itu kan besar tuh. Gue bisa beli tanah terserah gue. Pondok Indah kek, Tebet kek, murah-murah semuanya kok. Toh gue yakin karena ada uang yang diciptakan baru ini, yang gue beli tanah di mana-mana ini, pasti harga tanah ini bakal naik ke depannya karena bakal inflasi. Yang rugi adalah orang yang dapetin hutang belakangan terus mau beli barang yang ada. Yang tadinya harusnya dapat tanah di Tebet 500 juta, begitu udah banyak yang ngutang, udah banyak yang beli, udah keburu inflasi, tanah tadi udah jadi 2 miliar. Yang artinya dia mesti ngutang 2 miliar dibandingin sama orang yang sebelumnya ngutang cuma 500 juta buat dapetin barang yang sama. Meskipun ada bunganya, tapi pasti bunganya tidak sebesar untungnya. Jadi hutang ini membuat orang beruntung jika dia dapat akses hutang pertama-tama. Tapi hutang ini membuat buntung jika dia dapat akses hutang belakangan. Ada yang bilang, jangan ngutang, jangan riba. Bener, nggak salah. Masalahnya, sistem ini merupakan sistem yang sangat jenius. Sistem ini membuat lo tidak berhutang. Kenapa? Karena saat lo nggak berhutang pun, harganya akan naik. Karena apa? Karena udah ada yang ngutang duluan. Orang yang ngutang duluan itu yang bikin inflasi. Lo yang nggak ngutang, nggak bisa. Karena udah kena inflasi. Barang yang dibeli kan sama-sama kena inflasi semua. Lo yang nggak mau berhutang ya bagus, keren, tetapi barang-barang yang lo mau beli pun sudah kena inflasi. Jadi ujung-ujungnya kalau lo mau dapetin barang itu, lo harus ngutang juga. Ini membuat tidak mungkin, hampir bisa dibilang susah banget untuk orang tuh nggak ngutang. Gue nggak bilang bahwa negara salah ngutang terus. Gue nggak bilang. Kenapa? Karena sistem ini membuat memang kita harus berhutang. Karena inflasi ini membuat siapapun harus berhutang untuk dapetin yang dia mau. Karena inflasi, lo nggak bisa nggak join di sistem ini. Ini merupakan sistem MLM Ponzi scheme terbesar di dunia dan membuat seluruh makhluk hampir menjadi membernya. There's only one way you can stop inflation, and that's by having the government create less money and spend less money. And the reason we have inflation is because the public at large wants inflation. You people want inflation. You don't say so. No one of you will say, I want inflation. But I ask you, do you want the prices at which you sell things to go down? Not the prices at which you sell them. You want the prices at which you buy them to go down. Kalau kita lihat rumah-rumah di kota, misal di London ya. Di London itu di kotanya, itu udah nggak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Itu udah nggak bisa dimiliki oleh orang-orang Inggris bahkan. Karena yang memiliki itu orang-orang konglo-konglo, oligark yang punya uang kebanyakan nggak tahu mau diapain, ya karena ngutang, nggak punya kebutuhan, uang kebanyakan, ya udah beli rumah lah. Misalnya di London di tengah kota, yang ngebuat harga rumah di London merupakan harga rumah yang paling overpriced di dunia, yang paling tinggi kenaikannya, yang membuat orang-orang London aslinya tinggal di pinggiran-pinggiran, yang padahal orang-orang yang punya rumah di tengah London ini nggak pernah pakai rumahnya kosong. Rumah yang dibeli di pusat kota di London itu kosong, nggak pernah dipakai karena memang sebenarnya yang beli rumah ini udah punya rumah. Semakin banyak orang yang punya rumah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100, ya itu membuat banyak orang yang sebenarnya butuh rumah malah nggak bisa beli rumah. Karena semakin banyak orang yang beli rumah, artinya bakal semakin naik harga rumah. Yang sebenarnya banyak beli rumah itu merupakan spekulan investasi yang ngebuat orang yang sebenarnya butuh rumah malah jadi nggak bisa punya rumah. Misal lo pengen beli rumah nih,
lo nabung, ya akan terus ketinggalan sama harga rumahnya karena harga rumahnya akan terus naik, ngebut ninggalin tabungan fix lo. Kecuali jika lo nabung dengan tabungan investasi yang memang bisa mengejar itu, beli saham, beli kripto, bikin usaha. Itu kan merupakan tabungan yang investasi yang nggak fix, bisa lebih tinggi daripada inflasi. Itulah solusi untuk bisa mengejar inflasi ini. Jika nabung hanya nabung fix tiap bulan, impossible buat ngejar harga inflasi, impossible. Kenapa pasar saham terus naik meskipun kondisi ekonomi sedang jebol? Karena ya sebenarnya ada yang ngepom-pom. Yang ngepom-pom itu adalah sebenarnya uang-uang ciptaan dari pemerintah yang ngebuat begitu mau turun, malah nggak turun. Karena terus ada yang beli. Saat ada yang terus beli, maka harga akan terus naik meskipun kondisi ekonomi tidak bagus. Contoh di Jepang. Di pasar saham Jepang, pemilik mayoritas yang terbesar punya saham di perusahaan-perusahaan Jepang adalah pemerintah Jepang itu sendiri. Kenapa? Karena ya saat pemerintah punya uang, dia akan masukin uangnya ke pasar saham. Jadi bisa dibilang pemerintah Jepang merupakan ya pemilik dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, bukan rakyatnya, bukan retail, bukan perusahaan itu sendiri, malah sebenarnya pemerintahnya. Kalau di Amerika lebih cantik, nggak kelihatan. Jadi di Amerika itu pemerintah nggak punya saham di perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Google, atau Facebook dan lain-lain, nggak punya. Yang punya adalah perusahaan yang anonimus, namanya BlackRock dan juga Vanguard. Ini merupakan dua perusahaan yang punya saham di seluruh perusahaan besar di pasar saham Amerika. Jadi anehnya perusahaan ini kita nggak pernah dengar karena kita orang awam ya, kita nggak pernah dengar, tapi mereka kaya banget. Mereka mempunyai seluruh perusahaan-perusahaan di dunia, punya saham. Dengan menguasai banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia itu sangat penting. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar ini adalah perusahaan yang menyelenggarakan banyak lapangan kerja di negara-negara besar. Menguasai lapangan pekerjaan di negara besar artinya apa? Itu menguasai sumber kehidupan rakyat, yang artinya ngebuat perusahaan ini punya leverage, punya daya tarik yang besar kepada pemerintahnya. Yang artinya karena dia ini berharga, bayangkan jika misalnya perusahaan sekelas Apple bangkrut, bayangkan berapa orang jadi pengangguran di Amerika. Perusahaan besar seperti Apple ini tidak boleh gagal, karena kalau dia bangkrut, dia akan menghancurkan banyak sekali kehidupan di Amerika. Yang ini ngebuat akhirnya pemerintah takut sama dia. Akhirnya pemerintah lebih gampang dilobi-lobi oleh perusahaan besar ini. Artinya, menguasai perusahaan besar bisa menguasai kebijakan pemerintah, karena pemerintah pasti tidak mau banyak pengangguran di negaranya. Yang artinya tidak boleh ada perusahaan besar bangkrut. Sebisa mungkin akan ditolong. Saat ada perusahaan besar minta A, B, C, D, kemungkinan pemerintah akan lebih setuju untuk dilobi-lobi. Contohnya pada tahun 2008, saat krisis finansial di Amerika, Bank Lehman Brothers bangkrut. Tapi pemerintah Amerika tidak mau sampai bank itu bangkrut. Karena jika Lehman Brothers bangkrut, maka ekonomi Amerika akan sangat hancur lebur. Karena Lehman Brothers ini merupakan bank yang terlalu besar yang punya hubungan ekonomi kemana-mana. Jika ini hancur, bisa runtuh semua gitu loh. Sampai akhirnya pemerintah Amerika nge-bail out, ngebayarin perusahaan ini supaya nggak bangkrut. Pemerintah Amerika menolong perusahaan swasta ini agar tidak bangkrut menggunakan uang negara, menggunakan uang rakyat yang harus dibayar lewat teks ke depannya sama seluruh rakyat Amerika. Financial assets related to home mortgages have lost value during the housing decline, and the banks holding these assets have restricted credit. As a result, our entire economy is in danger. So I propose that the federal government reduce the risk posed by these troubled assets and supply urgently needed money so banks and other financial institutions can avoid collapse and resume lending. This rescue effort is not aimed at preserving any individual company or industry. It is aimed at preserving America's overall economy. Logikanya begini, perusahaan terbesar di Indonesia misalnya adalah Indofood misalnya ya. Indofood ini kan punya karyawan banyak banget nih. Dia punya partner bisnis pun banyak banget. Ada si perusahaan terigu misalnya, ada si perusahaan plastik misalnya, ada si perusahaan cetak misalnya, ada si perusahaan sambelnya, ada perusahaan kecapnya, ini misal aja ya. Saat Indofood misalnya bangkrut, itu akan ngebuat nggak cuman karyawan Indofood yang pengangguran doang, tapi akan ngebuat semua partner-partnernya juga jadi bangkrut. Kenapa? Karena Indofood ini merupakan pembeli kecap terbesar di pabrik kecap tadi. Indofood ini merupakan pembeli minyak di pabrik minyak tadi. Indofood ini merupakan konsumen terbesar di percetakan tadi. Saat Indofood bangkrut, pabrik percetakan tadi akan bangkrut juga, pabrik kecap tadi juga akan bangkrut juga, pabrik sambal tadi akan bangkrut juga, dan akan kemana-mana. Saking besarnya perusahaan Indofood ini, saking besarnya mereka, banyak banget hubungan ekonomi mereka kemana-mana. Yang artinya kalau mereka bangkrut, bisa benar-benar ambruk banyak banget. Yang artinya perusahaan ini perusahaan yang too big to fail, nggak boleh bangkrut. Yang jika
ketika mereka tiba-tiba bangkrut, pemerintah harus turun tangan dengan nyelamatin perusahaan ini pakai uang negara, mau nggak mau. Kalau nggak, lebih kacau. Jadi itu ngebuat perusahaan besar itu punya leverage yang besar banget ke negara, ke pemerintah. Yang artinya dengan BlackRock atau Vanguard menguasai hampir semua perusahaan besar di Amerika, sama dengan menguasai kebijakan negaranya juga. Dan mungkin ini one day akan kita bahas di seri akhir zaman tentang BlackRock dan juga Vanguard ini. Kalau ditanya, apakah kita harus meninggalkan sistem ekonomi liberal kapitalis ini? Tidak bisa, tidak mungkin. Ini merupakan sistem yang sangat jenius yang tidak mungkin lo tinggalkan. Yang kita bisa hanyalah ya menikmatinya. Biar bagaimanapun memang lagi-lagi Tuan Rothschild sudah memiliki kita semua. Dan kita tidak bisa kabur dari sistem yang diciptakan oleh Tuan Besar Rothschild.